بسم الله الرحمن الرحيم. Pembahasan tentang rawi hadis yang keenam, yaitu ma'rifatul mutasyabih. Ya, yang mana pembahasan tentang rawi mutasyabih ini Syekh Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis ada dibahas setidaknya 5 masalah. Ya, ada 5 masalah dari ta'rif sampai nanti seperti biasa ada asyharul musannafat. Ya. Nah, yang pertama adalah ta'rifnya terlebih dahulu. Definisi dari rawi-rawi atau ruwah yang mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan mutasyabih ini? Ya, karena mutasyabih ini sebenarnya istilah yang banyak digunakan dalam berbagai macam disiplin ilmu syariah ya ikhwah ya. Bukan hanya dalam ilmu hadis. Ada dibahas dalam ilmu akidah, ada namanya ayat mutasyabihat ya. Ada juga dalam ilmu tafsir. Nah, jadi apakah maknanya sama? Ya tentu kalau secara bahasa sama gitu ya. Tetapi ketika dia kemudian didefinisikan secara spesifik dalam ilmu-ilmu syariah yang berbeda, maka akan memiliki makna yang berbeda. Ya. Dan ini yang disebut dengan istilah ta'rif istilahi ya atau ta'rif terminologis gitu, ya, bukan lagi etimologis. Kalau secara etimologis sama dengan definisi dalam ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau sudah masuk wilayah istilah, sudah masuk wilayah terminologis, maka dia akan berbeda. Tep, apa yang dimaksud dengan al-mutasyabih ya dalam ilmu hadis, khususnya terkait dengan rawi? Nah, maka tarifnya kata Syatohan ya, lugotan. Jadi secara bahasa, mutasyabih ini merupakan isim fa'il dari at-tasyabuh. Bimakna at-tamasul. Ya. At-tasyabuh yang maknanya adalah tamasul. Ya, tamasul itu ya artinya mirip, menyerupai. Ya, kalau dalam apa istilah bahasa juga disebut satu perumpamaan ya untuk disamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, itu makna dari mutasyabih secara bahasa, artinya memiliki kemiripan. Tapi yang dimaksud dengan mutasyabih ini sendiri ketika dia apa namanya dikaitkan dengan istilah tamatsul ya, walaupun secara makna bahasa sama, namun lebih spesifik makna mutasyabih itu adalah al-multabis. Kesamaan yang membuat kita merasa kebingungan ya. Jadi kesamaan yang kita sulit untuk membedakan antara dua hal. Wa minhu al-mutasyabih minal Qur'an. Nah, ada istilah mutasyabih dalam Al-Qur'an yang maknanya bisa dua ini. Bisa mutasyabih itu maknanya samar terkait dengan makna dari misalnya sifat-sifat Allah atau mutasyabih kalau dalam konteks Al-Qur'an ya ikhwah ya, misalnya adalah ayat-ayat yang memiliki kesamaan. Ya, bisa jadi kesamaan di awal tapi berbeda di akhir misalnya. Ya, maka disebut dengan ayat mutasyabih ya. Atau memang sama, ayatnya sama, tapi nanti ayat sebelum dan setelahnya berbeda. Ya, misalnya dalam soal Baqarah itu kan ada dua ayat yang sama, misalnya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ya kan. Tetapi ayat sebelum dan ayat setelahnya berbeda. Atau soal Rahman banyak sekali kesamaan ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini namanya disebut dengan mutasyabihul Quran. Ya, jadi dia sama tapi membuat kita serasa kebingungan ketika nanti melanjutkan dengan ayat berikutnya, gitu ya. Nah, ini namanya disebut mutasyabi. Ai alladzi yaltabisu ma'nah atau secara khusus dari sisi makna. Jadi mutasyabi dari sisi Al-Qur'an ini wilayah makna, bukan wilayah lafaz saja ya. Nah, jadi intinya dia ya ikhwah secara bahasa bukan hanya sama atau bukan hanya serupa, tapi juga ada unsur iltibas, ada unsur kebingungan untuk membedakannya. Nah, ini dari sisi bahasa. Nah, sedangkan kalau secara istilah ya atau secara terminologi di dalam ilmu hadis, maka yang dimaksud dengan mutasyabi adalah antatafiqa asma'ur ruwati lafzan wa khattan. Nah, adanya kesamaan ya persis nama-nama rawi bukan hanya lafat, bahkan pada teknik penulisan ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan misalnya apa ketika kita membahas mukhtalif bisa saja khotnya sama tapi cara bacanya beda ya. Khotnya sama, lafadznya beda. Nah, kalau ini enggak nih dua-duanya sama. Secara khot, secara tulisan sama ya, secara bacaan juga sama. Tapi apa yang membedakan? Waqtakhtalifu asmaul aba'i lafdhan. Tapi yang membedakan adalah nama ayahnya, binnya ya. Bin kepada siapanya itu yang membedakan. Nah, tetapi perbedaannya pun hanya dari aspek lafadz saja, la khotton, tidak dari aspek penulisan. Jadi nama rawinya sama nih ya ikhwah ya. Nama rawinya sama.
tetapi kemudian nama ayahnya berbeda dari sisi lafat, tapi sama dari sisi penulisan. Atau bisa juga obil aksi, atau bisa juga secara kebalikan. Dalam arti nama rawinya atau nama ayah rawinya sama, tapi nama rawinya berbeda secara lafat, tapi sama secara tulisan. Nah, jadi artinya ya ikhwah, ini kita bedakan antara dua hal ya. Pertama nama rawi dan yang kedua nama ayahnya, binnya. Yang mana salah satu di antaranya, apakah nama rawinya atau nama ayahnya itu sama secara khot atau secara lafat. Secara tulisan ataupun secara lafat. Tapi berbeda secara tulisan pada salah satu keduanya. Apakah nama rawinya atau nama ayah sang rawi. Ya. Nah, ini contohnya kata Syekh Tohan, ka'an takhtalifa asma'ur ruwati nutqan wa tattafiqu asma'il aba'i khattan wa nutqan. Ya, seperti misalnya nama rawinya ini berbeda dari sisi cara baca, tapi cara tulisnya sama, namun nama ayahnya sama dari sisi cara baca dan sama dari sisi cara baca dan juga dari sisi tulisan. Ya, nanti kita lihat ya, biar lebih mudah contohnya ya, kita lihat seperti apa. Baik, ini jadi intinya harus dipahami dari dua sisi nih, nama rawi dan juga nama ayah dari sang rawi. Nah, kemudian contohnya apa nih ya? Contohnya disebutkan oleh Syetohan, misalnya adalah Muhammad ibn apa nih? Uqail ya, Muhammad ibn Uqail bidhammil aini dengan apa? Didommahkan huruf ain, Uqail ya. Dan ada seorang rawi namanya Muhammad ibn Aqil ya. Muhammad ibn Aqil atau ya Muhammad ibn Aqil dengan difathahkan huruf ain. Nah, nama rawinya sama nggak ikhwah? Nama rawinya secara tulisan dan lafaz sama atau tidak? Sama. Sama. Sama-sama Muhammad. Sama-sama Muhammad. Yang berbeda adalah nama pada ayahnya. Tapi berbedanya di mana? Di tulisan atau dari lafaz? Harokat. Lafaz yang berbeda yaitu apa? Harokat yang menjadi cara baca dari hurufnya. Tapi dari sisi hurufnya sama, hotnya sama ya. Nah, maka di sini kata Syetohan ittafaqat asmaul ruwah wa ikhtalafat asmaul aba ya. Secara rawi namanya sama tapi berbeda apa pada nama ayah. Namun yang jadi masalah berbedanya hanya pada tulisan. Maaf, pada bacaan bukan pada tulisan. Ya, jadi kalau apa namanya tidak diberi harokat, ya bisa saja nih. Kalau tidak diberi harokat ya, bisa saja nih orang mengira ini dua orang yang sama, gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah nanti. Kalau dikira orang yang sama, bisa jadi salah satunya thiqoh, atau salah satunya bisa diterima riwayat hadisnya, salah satunya doif misalnya. Ini yang jadi masalah. Ya, atau kebalikannya nih atau libat, atau kebalik ikhwah ya. Kebalikannya nih, kalau tadi kan sama dari sisi nama rawi, beda dari sisi nama bapak. Nah, kalau ini kebalikan. Sama dari sisi nama bapak, tapi beda dari sisi nama apa namanya nama rawi ya, dari sisi cara bacanya. Nah, ini misalnya ya, kalau yang kedua nih yang berbedanya di nama rawi, Syuraih ibn An-Nu'man dan Suraij ibn An-Nu'man. Ikhtalafat asma'ur ruwah. Nama rawinya berbeda, nama rawinya beda nih ya, Syuraih dan Suraij. Tapi ittafaqat asma'ul aba. Tapi nama bapaknya ini sama, yaitu sama-sama An-Nu'man. Nah, jadi ini dilihat dua sisi nih ya. Pertama nama rawi, kedua nama ayahnya. Taib. Nah, ini contoh apa rawi hadis yang mutasyabih ya. Nah, kemudian yang ketiga apa faidahnya ya? Apa faidah atau manfaat kita mengetahui ilmu ini dalam ilmu hadis? Ya, sebenarnya kalau dari sisi faedah hampir mirip seperti faedah apa namanya ilmu mu'talib mukhtalif dan muftarik dan muttafiq ya. Yaitu intinya adalah untuk bisa memastikan rawi yang sedang diteliti kualitasnya ya. Jadi faedahnya ini tukminu minu ya faidatuhu fi dhabti asma'ir ruwah. Jadi untuk bisa memastikan nama rawinya tuh benar ya. Benar dalam arti nanti penilaiannya seperti apa. Wa adamu iltibasi fi nutqi biha dan juga agar tidak ada kesalahan di dalam menyebutnya. Misalnya ketika dalam apa namanya dalam majelis sama ya, dalam majelis pembacaan riwayat hadis, maka disebutkan rawinya haddatsana fulan ya an fulan ya haddatsana fulan an fulan misalnya. Nah, itu ketika disebutkan nama fulannya, nah itu tidak keliru. Wa adamul wukuf fit tashifi wal wahmi. Dan juga agar tidak terjatuh kepada kesalahan tashif. Tashif itu artinya kesalahan dalam tulisan ya. Jadi dalam apa ketika mencatat apa yang disampaikan oleh oleh muhaddis ya mencatat apa yang disampaikan oleh guru hadis, nah itu tidak salah ketika menulisnya ya karena kesalahan di dalam cara bacanya.
Intinya sih memastikan tidak ada salah dalam apa namanya menunjukkan rawi hadis. Ini kalau kita perhatikan ya ikhwah ya. Kalau kita perhatikan luar biasa ulama hadis kita ini ya. Sampai sedetail itu ya membahas rawi hadis itu ya. Ini kira-kira kalau misalnya kalau hadis ini ilmu hadis ini datangnya di Indonesia, coba ya kalau orang Indonesia dengan nama Indonesia, ya gimana ya cara bedain nama anak sama nama bapak gitu ya. Ya, misalnya nama-nama Jawa itu gimana nama Jawa? Misalnya Tugimin bin Suwito. Ya, itu cara nulisnya gimana, cara bacanya gimana gitu ya. Misalnya Tugimin apa yang kesamaannya biasanya? Nama orang yang mirip dengan Tugimin. Hah? Coba. Sukimin dan Sukimin ya, Tugimin dan Sukimin gitu ya. Jadi huruf depannya gitu ya. Nah, ini kalau dia mutasyabinya di rawinya. Ya, kalau mutasyabih di bapaknya gimana? Suwito misalnya menjadi apa yang Suhit, ah? Suhito. Suwitna. Ya, ya bisa lah nggak apa-apa gitu. Ini kan agak-agak repot gitu ya. Kalau artinya ya luar biasanya ulama hadis kita menyusun ilmu ini gitu ya. Sampai sedetail itu dalam apa mengantisipasi kesalahan gitu ya. Nah, jadi makanya jelaslah ya, terbuktilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun" ya, bahwa Allah betul-betul menjaga agama ini dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh ya, ulama-ulama yang memang sampai sedetail ini memperhatikan apa ilmu agama ini. Bahkan bukan hanya menjaga ini ya, bukan hanya menjaga risalah nabinya, tapi menjaga pembawa risalahnya pun dijaga gitu ya. Yaitu para rawi-rawi hadis yang menyampaikan hadis Nabi. Maka bersyukurlah kita menjadi seorang muslim ya dengan adanya ilmu ini. Taib. Ini faedahnya ya. Kemudian anwa ukhro ya. Anwa ukhro di sini tambahan dari Syekh Tohan terkait dengan apa jenis-jenis mutasyabih. Jadi mutasyabih ini banyak jenisnya rupanya ya. Selain dua jenis yang tadi kita sebut, nama rawinya sama, nama bapaknya beda, atau nama bapaknya sama, nama rawinya beda, ada jenis lain dari mutasyabih. Nah ini beliau menyebutkan setidaknya ada berapa nih? Ada dua ya. Ada dua lagi nih, contoh atau dua kasus atau dua jenis mutasyabih. Berarti mutasyabih ini ada empat ya, bisa kita simpulkan ada empat. Ya, dua hal yang tadi sudah kita sebutkan, nama rawi sama, nama bapaknya beda, atau nama rawi beda, nama bapaknya sama. Nah, ini ada dua jenis lagi untuk rawi mutasyabih. Qala Syekh Tohan ya, anwa'u ukhra minal mutasyabih. Hunaka anwa'un ukhra minal mutasyabih. Azkuru ahammuha faminha. Nah, kata Syekh Tohan ya, ada apa namanya ada dua jenis lain dari mutasyabih ya di antaranya yang paling paling penting ya sebenarnya masih banyak bisa jadi ya karena tapi belum menyebutkan yang paling penting faminha contohnya yang pertama adalah an yahsulal ittifaq fil ismi wa ismil ab illa fi harfin au harfaini ya adanya kesamaan nah kalau ini sama dua-duanya sama nih nama rawinya sama nama ayahnya sama ya nama rawinya sama nama ayahnya sama tetapi ada berbeda pada apa satu atau dua huruf. Nah, misalnya seperti contohnya beliau di sini memberikan contoh Muhammad ibn Hunain dan Muhammad ibn Jubair. Ya, Muhammad ibn Hunain, Muhammad ibn Jubair. Jadi di sini yang beda adalah nama bapaknya tapi pada berapa huruf ya Tolibat? Ya, ikhwah, berapa huruf? Hunain dan Jubair ini berapa huruf yang beda? dua, Enggak, satu, dua. dua. Satu khot, satu lafat. Satu khot, satu lafat. Ya. Jadi satu khot itu ro dengan nun. Ini satu khot. Tapi satu lafat. Yaitu apa? Huruf nun setelah jim dan huruf ba setelah jim. Ya, bedakan antara khot dan lafat ya. Jadi khot itu gini, nun sama ba itu sama khotnya. Nun sama ba itu khotnya sama, tapi beda dari sisi apa? Lafat ya. Dari sisi lafat. Nah, jadi maka satu lafat, satu khot ya. Satu lafat yaitu pada huruf setelah setelah jim, satu khot setelah huruf ya. Nah, itu bisa dikatakan berbeda pada satu atau dua huruf. Baik, yang kedua ya, yahsul ittifaq fil ismi wa ismil ab. Ya, sama seperti yang pertama nih. Ada kesamaan dari nama rawi dan nama bapaknya, bahkan khotton wa lafzon, bahkan pada cara tulis dan lafat, cara tulis dan lafadznya sama gitu ya. Lakin yahsul ikhtilaf fit taqdimi wa ta'khir. Tapi berbedanya dari aspek apa namanya hurufnya itu di awal atau di akhir. Wazalika ya. Nah, misalnya nih di antara contohnya imma fil ismaini jumlatan. Imma fil ismaini
jumlatan ya. Atau misalnya bisa pada dua nama pada satu kalimat. Jumlah di sini satu kalimat ya, pada dua nama pada satu kalimat. Misal Al-Aswad ibn Yazid atau Yazid ibn Al-Aswad. Jadi namanya sama nggak ya teman? Ya, ikhwah. Dua-duanya sama nggak? Maksudnya nama rawi dengan nama ayahnya sama sama atau beda? Khoton dan lafzon. Sama. Sama, Hah? sama. Ya, tulisannya sama, cara bacanya sama, tapi bedanya pada apa? Maju mundur gitu ya. Isi. Ya, takdim takhir gitu. Jadi nama rawinya sama dengan nama bapaknya, dengan nama bapak rawi lain maksudnya gitu ya. Sedangkan nama bapak rawi lain sama dengan nama sang rawi. Tapi dari sisi baca, khot dan lafat itu sama. Nah, tapi ada sebagian ulama menyebutnya ya, hazan nau yusammihi ba'duhum al-mutasyabih al-maqlub. Nah, sebagian ulama hadis ada yang menyebut untuk contoh kasus ini dengan istilah khusus namanya mutasyabih maqlub. Kesamaan tapi terbalik gitu ya. Wa huwa mimma yaqau fil ishtibah fi dzihni la fil khat. Nah, yang mana ini akan memunculkan kesamaran pada hafalan ya, fi dzihni, bukan pada tulisan. Karena kalau dari sisi tulisan ya tidak sama tidak beda gitu, tapi nanti hafalan yang kadang terbolak-balik ya. Warubbama inqalaba ismu ala ba'dir ruwah. Nah, bisa juga kemudian terjadi terjadi kesalahan ya di dalam menyebutkan nama yang terbalik ini tadi ya antara rawi dan bapaknya. Jadi artinya bisa jadi nih dalam majelis sama dalam majelis periwayatan hadis ada yang menyebut suatu rawi pada itu adalah bapaknya gitu ya atau menyebut bapak sang rawi pada itu adalah rawinya. Nah, jadi bisa terjadi kekeliruan dalam hafalan seperti ini. Wa qasannafa al-Khatib fi hadzal naw' kitaban. Nah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis satu karya khusus tentang masalah mutasyabih maklub ini ya dengan nama Rafiul Irtiyab fil Maklubi minal Asma'i wal Ansab. Jadi ada kitab khusus namanya Rafiul Irtiyab fi Al-Maklubi minal Asma'i wal Ansab. Ini kalau diterjemahkan ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nama kitabnya ini Rafi al-Irtiyab, mengangkat adanya keraguan, menghilangkan adanya keraguan. Fil maklub pada nama-nama rawi yang terbalik ya, minal asma'i wal ansab, pada nama rawi dan juga nasabnya, yaitu nama bapaknya. Atau bisa jadi nih ya, mutasyabihnya tadi takdim dan takhirnya ini pada pada apa dimajukan atau dimundurkannya pada fi ba'dil huruf. Misal Ayyub ibn Sayyar dan Ayyub ibn Yasar. Ya, nama rawinya sama nih, namanya sama-sama Ayub, tapi berbeda pada nama ayahnya. Ya, dari sisi takdim takhirnya ya. Dari sisi takdim takhirnya itu berbeda pada nama bapaknya, yaitu antara Sayyar dan Yasar. Ya, dan nama rawinya sama-sama Ayub. Tep. Nah, ini artinya untuk jenis yang keempat ini ya ikhwah ya. Untuk jenis yang keempat ini itu pada wilayah takdim dan takhir. Ya. Jadi kesamaan dan perbedaannya pada takdim dan takhir. Taib, ini jenis lain dari mutasyabih. Jadi kesimpulannya mutasyabih itu ada empat ya. Mutasyabih itu ada empat jenis, ditambahkan dua setelah dua sebelumnya. Dan yang terakhir ya, apa asyarul musannafat fihi? Apa kira-kira kitab yang ditulis tentang ilmu mutasyabih dalam ilmu hadis ini? Nah, tadi salah satunya sudah kita sebutkan karya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini bukan Asy-Syirbini, Al-Khatib Al-Baghdadi, Raf'ul Irtiyab ya fil Maqlubi fil Asma'i wal Ansab. Nah, ini ada kitab yang lain juga karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini banyak ya karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang ditulis terkait dengan rawi ini ya. Nah, misalnya ada kitab Talkhisul Mutasyabih fir Rasam ya. Talkhisul Mutasya ini panjang nama kitabnya nih. Talkhisul Mutasyabi fir Rasmi wa himayatu ma ushkila minhu an bawadir tashifi wal wahmi. Wah, nama kita panjang ya. Talkhis al-mutasyabi fir rasm ya. Jadi suatu ringkasan dari adanya mutasyabih dalam rasm dalam penulisan wahimayah ya, dan penjagaan ma ushkila minhu dan penjagaan atas sesuatu yang samar an bawa diri tashif ya agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan wal waham karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kitab ini diringkas oleh Imam Al-Khatib sendiri menjadi Talit Talkhis. Bukan diringkas ya, dilanjutkan ya. Artinya beliau sudah nulis selesai lalu kemudian ditambahkan dengan kitab judulnya Tali At-Talkhis. Ya, karya Khatib Al-Baghdadi juga. Wa huwa ibarat an tatimmah. Yang mana kitab kedua ini merupakan penyempurna dari kitab pertama au zailun lil kitab sabiq ya atau sebagai kelanjutan dari kitab
sebelumnya. Wahuma kitabani nafisan lam yusannaf mithluhuma fi hadzal bab. Nah, pujian dari Syetohan ya. Pujian dari Syetohan bahwa ini adalah dua kitab yang sangat eh, mahal, sangat berharga yang belum pernah ada menulis kitab ini sebelumnya ya. Lam yusannaf mithluhuma fi hadzal bab, atau tidak ada yang menulis dalam bab yang dalam masalah ini yang lebih baik daripada kitab ini. Baik, seperti biasa ya Ikhwah ya. Sebelum kita lanjut pada masalah yang ketujuh, kita akan lihat di Maktabah Syamilah nih. Coba kita lihat ada nggak kitab Talkhisul Mutasyabih fir Rasm ya. Kita lihat di Maktabah Syamilah, kira-kira kitab ini ada nggak? Kalau ada, coba kita lihat berapa jilid ya, jumlah kitabnya berapa halaman, dan juga mungkin bisa kita lihat beberapa contoh dari kitab. Apa tadi masih ingat nggak nama kitabnya? Hmm? Talkhis Tasyabih. Wa himayati ma'asyala min an. fir Rasm ya. Talkhisul Mutasyabih fir Rasm. Terlihat ya, ya Ikhwah? Terlihat ini Maktabah Syamilahnya? Terlihat. Wah, kita lihat. Talkhis ada nggak? Talkhisu al Mutasyabih. Nah, ini ada nih. Ada kitab ya. Karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, meninggal 463 Hijriah. Nama kitabnya Talkhisul Mutasyabih fir Rasmi. Ada nih kitabnya ya. Talkhisul Mutasyabih fil Rasmi karya Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit ibn Ahmad ibn Mahdi, ya gelarnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ditahqiq oleh Sukaina Asy-Syihabi, diterbitkan ya Tulasud Dirasat Tulas Dirasat wa Tarjamah di Damaskus ya, Damaskus Syria, cetakan pertama tahun 85. Ada dua juz ya, ada dua jilid nih ya. Coba kita lihat halaman terakhirnya berapa halaman. Wah, ini jilid kedua saja ada 882 halaman ya. Mantap nih kitab. Jadi berarti banyak rawi-rawi yang mutasyabih ya. Lihat nih pembagiannya ya ikhwan ya. Pembagian Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi nih. Yang pertama nih, zikrul fasl al-awwal ma yattafiqu fil haija wa yakhtalif fi harakatil huruf. Ya, rawi-rawi yang sama dari sisi hijaknya, huruf hijaiyahnya, tapi berbeda pada harokat. Berbeda pada harokat. Nah, lalu dibagi-bagi lagi nih. Ya, ada lagi dibagi-bagi lagi. Babul muttafiqina fi asma'ihim wal khilaf fi abaihim. Bab tentang nama rawinya sama tapi beda dari sisi bapaknya. Wah, ini banyak nih. Banyak rawi yang kayak gitu ya. Luar biasa nih, dikumpulkan oleh Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi. Misalnya Amr ibn Salamah dan Amr bin apa nih? Coba lihat nih, nama baca nih. Amr ibn Salimah, Amr bin Salamah. Ya. Coba hurufnya sama nggak ya, Ikhwah? Hmm? Sama ya? Sama. Bedanya, Sama. bedanya di mana? Beda di Delapan. ya. Tadi. Harokatnya beda nih. Nih, Salimah dan Salamah. Amr ibn Salimah, Amr bin Salamah. Lalu ada lagi, misalnya yang kedua nih, lihat. Amr ibn Salimah. Bukan ini. Ini masih sama nih, masih sama nih, masih sama. Oh nih, Abdullah ya. Kalau tadi Amr. Nah, ini ada lagi namanya Abdullah. Ada Abdullah ibn Salimah, ada Abdullah bin Salamah. Ya, terus banyak nih. Abdullah. Ini ada lagi nih, Abdullah ibn. Nah, ini. Coba gimana bacanya nih? Nih ya, wah. Nama rawinya sama, Abdullah. Nah, bapaknya gimana nih? Abdullah ibn hmm? Rubaiyah. Rubaiyah. Nah, Rubaiyah. Dengan siapa? Abdullah bin Robiyah. Biah. Ada sampai segitu ya. Jadi ini dua orang yang berbeda ya, bukan berarti sama nih, dua orang yang berbeda. Nah, bahkan Az-Zubair nih ya, Az-Zubair nih ada beda lagi nih. Cara bacanya gimana nih? Nih Az-Zubair. Hah? Tapi ini Abdullah bin Zubair sama nih, Abdullah bin Zubair mana yang berbeda nih? Kalau Abdullah bin Zubair sama nih, tapi kayaknya nasabnya yang beda ya. Abdullah bin Zubair siapa gitu? Oh ini sama ini. Nih Abdullah bin apa nih? Abdullah bin Hakimin. Kim ya, dan Abdullah bin Kaim. Kaim.
Kaim ya. Dan banyak ini yang namanya yang dan rupanya yang namanya Abdullah bin Hakim sama Abdullah bin Hukaim banyak ya. Ada Abdullah bin Hakim Al-Amiri Al-Kufi, ada Abdullah bin Hakim bin Jubair Al-Asadi ya. Ada Abdullah bin Hakim Al-Muzani, ada Abdullah bin Hakim Ad-Dahri Ad-Dahiri, ya ada Abdullah bin Hakim Al-Haq Ibn Hakam, Abdullah bin Hakim Ad-Daqqaq ya. Nah, ini artinya dua nama yang beda, Abdullah bin Hakim dan Abdullah bin Hukaim, tapi yang punya nama dua ini juga banyak ya. Nah, ini dua jilid ditulis oleh Syekh atau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala. Sampai siapa nih? Selain nah, sampai macam-macam nih ya. Nah, ini ada bab-babnya sendiri. Artinya bab-bab ini ya ikhwah, bahwa cabang dari mutasyabih banyak ya, bukan hanya yang tadi disebutkan oleh Syekh Tohan ya. Syekh Tohan hanya menyebutkan contoh saja empat jenis dari mutasyabih. Padahal masih ada banyak jenis-jenis mutasyabih yang lain.